Arja Surah arek Jawa Timur di Surakarta. Nuwun para sadaya pamirsa, kita saking arek-arek Arja Surah. Beliau adalah lambang pokok Restu Pambudi. Aduh. Mas, lambang pokok mau ke tempat nggak Mas? Oh lah iya. Ketok jari cah. Lambang ya. Mas Lambang ini dia pekerja kreatif dan pengkaji seni tradisi dengan fokus pada karawitan. Dia juga sempat keluar dari zona nyaman, anjay. Kenapa bisa dia keluar dari zona nyaman? Karena beliau pernah bekerja di F&B juga, guys. Dia selain keluar dari zona nyaman, dia juga seorang video editing, content creator. Salah satunya juga dia content creator di Pengabdi Seni. Kemudian dia punya media sosial di Morat Marit VM. Kemudian salah, oh iya FM, ya Allah, maaf nih ya Allah, ngapunten. Kemudian dia juga seorang artis guys. Jari ini dia pernah ngiklan di Kongguan. Sedang tayang di Trans TV. Waduh, artis ini berarti ya. Iklan Kongguan. Kemudian Tadi wafer. waduh. Terus dia juga seorang musisi tradisi karawitan dan komposer, Mas. Waduh. Insyaallah. Baik, gak lama-lama lah, Mas. Ya. Mungkin bisa dilanjut. Baik. Selamat sore teman-teman semua. Apa jenenge rek? Kurang. Apa jenenge rek? Asik. Tepuk tangan buat kalian semua. Terima kasih Mbak Paula yang sudah mempresent, dan terima kasih juga kepada teman-teman pengurus Arja Surah, Om Bagus, dan semuanya saja yang ada di sini. Terima kasih karena sudah memberikan ruang bagi pengabdi seni untuk pertama kalinya bisa jadi narasumber dalam kegiatan Yeping kali ini ya. Terima kasih banyak. Oke, sebelum saya mulai, adakah teman-teman yang masih merasa bahwa aku nggak bisa public speaking, Mas? Aku kalau baca buku ngantuk, Mas. Ada nggak kira-kira? Ada ya? Nah, itu yang sebenarnya ingin saya highlight pada kesempatan kali ini. That's why I'm about this sentence. You can see, satu disiplin saja tidak cukup. Ini berkenaan dengan pentingnya kesadaran multidisiplin bagi anak seni pada hari ini. Next. Oke, jadi saya belum lagi ya disclaimer bahwasanya apa yang saya dan kawan-kawan saya sampaikan ini adalah masih kami gali, masih kami explore. Kami juga masih seorang pembelajar. Kalau kata filosofi teras, kami seorang prokopton atau orang yang bertumbuh. Ada yang baca filosofi teras? FOMO mungkin? Nggak ada. Baca manga? Hentai? Nah, gue langsung. Jadi saya mencoba untuk meninjau ulang terhadap ekosistem seni pada hari ini. Nah, teman-teman mungkin banyak di antara kita yang masih terbelenggu dengan terminologi seniman yang penting berkarya beres, ya enggak? Mas, aku sih penting berkomposisi, tampil, wis, selesai. Ada yang masih merasa seperti itu? Nggak apa-apa, jujur baik. Selamat datang mas-mas, wis. Preman-preman nih, Arja Surah. Masih adakah yang merasa seperti itu? Mungkin bapak di depan, aku yang penting berkarya, selesai, tampil, beres.
Nah, celakanya teman-teman, pada kondisi ekosistem seni pada hari ini, kita merasa berkarya selesai, beres, itu sekarang hanya menjadi mitos yang berbahaya. Nah, mari kita bicarakan itu dari segi realitasnya, bukan sekedar teori. Next. Terima kasih Mas Inu. Nah, yang mau saya tekankan di sini adalah mengapa kita sebagai anak seni, katakanlah kita sebagai mahasiswa ISI Surakarta, ketika praktek kita bagus, tapi kebanyakan yang prakteknya bagus, yang gendere apik, sing kendangane apik, sing rebapane apik, sing ngabehi RKG-ne apik, sing denane apik, mul kendangan Jawa Timurane apik, dan lain sebagainya. Ketika praktek kita bagus, tapi kebanyakan dari kita yang prakteknya bagus itu sulit untuk bertahan, bingung dengan kebagusan praktek yang saya miliki ini, saya mau ngapain? Bisa nggak saya bertahan? Itu tadi sudah dijawab oleh Mas Laurentio Zanan. Nah, di sini saya mencoba mencari kenapa sih kita yang bagus secara praktikal tapi kita mengalami kesulitan bertahan dalam ekosistem seni ini. Nah, ada 4 poin teman-teman yang harus saya highlight. Yang pertama adalah kebanyakan dari kita tidak memahami sistem kerja. Ada yang tahu nggak sistem kerja sebagai anak seni itu seperti apa? Oke. Sistem kerja itu teman-teman berkenaan misalkan kita katakanlah seperti kasusnya proses berkarya. Teman-teman ada yang pernah bantu BIMKAR? Sudah ada yang bantu BIMKAR, baik sebagai pemusik ataupun penari, sudah ada, mohon bisa ngacung nggak apa-apa, yebing. Wah, kalau sih bantu BIMKAR. Tugas akhir, terima kasih Mas Victor. Membantu tugas akhir apapun itu. Nah, mungkin teman-teman sering menemui penyaji tugas akhir sing keteteran secara jadwal latihan, timeline latihan yang tidak jelas. Ada ya? Ada. Nah, itu yang dinamakan ketidakcakapan terhadap sistem latihan, sistem kerjanya. Yang pertama timeline latihan. Yang kedua apa? Kontrak kerja. Teman-teman pernah nggak membantu ujian terus diajak ngobrol dulu sama penyaji nih bahwa sistemnya nanti latihannya akan seperti ini, nanti kita akan ketemu seminggu 2 kali, jam latihannya jam 7 sampai jam 9 dan lain sebagainya. Saya kira belum banyak yang melakukan itu. Nah, itu yang dinamakan cakap sistem kerja. Selanjutnya adalah masalah honorarium. Mungkin kalau di lingkup ISI Surakarta masih belum terlalu inilah ya, karena masih ada asas kekeluargaan, asas sambatan itu masih sangat kental. Tapi ketika kita bicara di dunia luar, honorarium itu juga perlu kecakapan, kita perlu memahami. Oh, ketika saya sebagai komposer ngajak mul misalkan sebagai pengendang, dalam mul juga ikut mikir, ikut memberikan masukan perihal komposisinya. Itu harus dibedakan secara honorarium dengan yang hanya datang nabu selesai. Itu yang namanya cakap honorarium. Jadi bisa dibedakan dari tupoksinya atau kerjaan ini sepiro sih. Nek kerja kubur nabu macam-macam selesai, jangan disamakan dengan yang nabu bisa usung-usung, isek melo mikir. Nah, itu harus ada yang dibedakan. Itu yang dinamakan kecakapan sistem kerja. Selanjutnya adalah technical meeting. Technical meeting yang saya bilang tadi, sebelum proses kita ngobrol dulu. Aku meh TA ini, aku meh ini. Kayak dulu kasusnya di saya ketika saya TA dulu, TA S1, saya ambil komposisi dan saya mengajak mostly semuanya adalah anak-anak Arjasura. Yang pertama saya tekankan adalah sampean kabeh ngerti kondisiku, finansialku tidak seberuntung yang lain. Maka dari itu saya ingin menyatakan bahwa saya tidak bisa memberi kalian konsumsi setiap hari. Itu bargaining yang saya tawarkan. Sebagai konsekuensi, teman-teman nggak apa-apa datang telat ketika latihan dengan alasan mak mesik cak. Saya nggak berhak dong. Walah yang telat biar matamu cok. Saya nggak berhak seperti itu, karena dari awal sudah saya bargaining dan saya technical meeting kan bahwa aku langsung kayak sampean mam, dari sampean boleh om mam dewe latihan telat gak masalah,
karena merasa imam ya, masuk menuntut ketepatan jadwal. Itu yang namanya bargaining, technical meeting. Nah, yang terakhir, yang paling mendasar itu namanya evaluasi. Yang bantu BIMKAR dan TA tadi, apakah yang kalian bantu setelah maju itu ngajak kalian evaluasi? Nah, saya kira tidak semua belum sadar akan itu. Selanjutnya adalah menguasai manajemen dasar. Sebenarnya mirip-mirip ya, soal waktu, keuangan, karya. Nah, relasi. Nah, itu pentingnya kuliah diisi semua teman-teman ya. Suman-suman. Selamat datang Mas Mimun, komandan kita. Ya, jadi pentingnya relasi teman-teman. Kalau kalian kuliah diisi Surakarta itu hanya kubu-kubu, kuliah pulang, tidak membentuk relasi, ya percuma. Kakak-kakak kalian di depan ini, Mas Loren, Tiosana, Mas Ainun, Zibran, Mbak Paula, Gandawijaya, ini mereka adalah para pelaku praktek yang juga punya relasi yang sangat kuat. Dan sebenarnya mereka, Mas Hanan bisa terbang kemana-mana, mengikuti event apapun. Mas Inun bisa sampai kenal dengan orang-orang UGM, dia bisa sampai kenal dengan orang-orang sekretariat gamelan Indonesia dan sebagainya. Mbak Paula bisa sampai ke India. Itu kalau ketiganya ini tidak punya relasi, bisa nggak kira-kira? Misalnya yang paling gampang Mbak Paula lah. Mbak Paula ini pernah ke India, pernah ke Korea Selatan, bukan operasi ya, kesenian ya Mbak ya. Angga kok saya ini kedelok toh. Itu kalau Mbak Paula tidak cakap terhadap relasi, ya ora iso. Paling ado ning batu mulih deh. Itulah kenapa Mbak Paula bisa ke India, ke New Delhi, makan apa namanya roti canai. Panipuri Mas. Panipuri, bisa ke Bukit Govardan. Bahkan Mbak Paula ketemu Pragos. Itu karena kecakapan Mbak Paula dalam membangun relasi. Kemudian yang selanjutnya adalah arah karir. Saya kuliah isi Surakarta, saya ingin jadi penari yang seperti apa? Saya ingin jadi koreografer yang seperti apa? Itu berkenaan dengan apa? Branding. Lambang Polres Tumpang-Budi itu nama pemberian orang tua saya. Cak itu branding saya. Sampai sekarang saya dikenal Cak Mbak, bahkan dipanggil Cak Lambang, Cak. Itu branding saya. Saya merasa branding saya sukses. Saya yang belum tahu, saya keturunan Madura dari bapak. Dulu saya malu sebagai orang Madura. Oh, maling besi, bangun sate, ngeyelan, kayak besi, kaiso, ini kaiso. Itu saya malu dulu. Tapi saya pikir ketika di sini belum ada orang yang menjual dalam tanda kutip kemaduraannya, kenapa tidak saya? Saya bisa punya privilege akses untuk bertemu dengan orang-orang Madura, dan akhirnya saya mengangkat tugas akhir saya tentang Patrol Madura. Sampai sekarang pun saya dikenal sebagai Cak Lambang, Cak tadi, sebagai orang Madura. Nah itu arah karir. Helen, siapa? Oh Helen. Devi, aku pengen jadi penari. Devi asalnya jadi warga Tulungagung. Branding Devi seperti apa yang diinginkan? Oh, saya pengen jadi penari reok kendang. Saya pengen menari di atas reok kendang kayak neng dhuwur galon kayak gampang banjir. Nah itu branding teman-teman. Itu branding. Jadi penting memposisikan kalian itu mau jadi apa. Mas Loren Tiosana membranding dirinya komposer, dia membuat Uninemo. Orang akan tahu Hanan ini siapa, Hanan Uninemo, Hanan pengabdi seni. Mas Inun, beliau seorang pengrawit handal, tapi dia juga membranding dirinya sebagai Ainun Embat Gamelan Tuner, sebagai orang pertama yang membuat aplikasi pelarasan di lingkup isi Surakarta. Itu brandingannya Mas Inun. Mbak Paula dari Batu, dia punya keresahan tentang berot. Brandingannya Mbak Paula nanti adalah Mbak Paula Grem, GRWN, Get Ready with Berot. Itu brandingannya Mbak Paula. Ela, ya. Kayak gini ya. Tapi itu brandingan, nah itu penting untuk membaca multidisiplin pada hari ini.
ini. Selanjutnya Mas itu saya mau bahas itu. Itu tidak membaca perubahan ekosistemnya itu satu contoh kasus saja. Sekarang zamannya AI. Saya masih banyak menemui mahasiswa yang gak aku mau gawe AI mau ini. Ya jangan mau gawe AI ini, jangan mau memakai AI-nya. Tapi gimana caranya? Kamu jangan sampai dikendalikan AI. Misalnya dirimu nugas, buatkan saya tugas untuk kopas, ya kamu yang diwarai AI. Tapi ketika kamu buat sesuatu dan kamu debat kayak orang tolol cetan karo ChatGPT itu, nggak apa-apa. Itu artinya kamu cakap dengan teknologi. AI itu tidak akan mematikan kalian semua kalau kalian cakap tentang AI itu. Itu namanya membaca perubahan ekosistem. Yang lebih lengkap tadi sudah disampaikan oleh Mas Hanan. Selanjutnya, next, iya. Next ya, sorry. Asik. Nah ini pergeseran mental dari peristiwa ke keberlanjutan. Yang atas itu, gunung di atas laut itu, kita bisa membaca ini untuk blur ini. Latihan tampil selesai. Itu peristiwa lama. Yang sekarang terjadi adalah peristiwa lalu keberlanjutannya. Ini yang belum dipahami oleh kita semua sebagai anak-anak seni yang sketchy boys itu. Kita belum paham yang namanya post production atau praproduksi. Kemudian kita belum paham yang namanya produksi itu apa aja. Kemudian ada post production. Nah, praproduksi itu ya menyiapkan konsep, menyiapkan gagasan, kemudian menjadikannya sebagai proposal jika perlu. Kemudian menyusun anggaran pendanaan. Apakah kalian semua sudah paham sampai di sini? Belum kayaknya ya. Karena dari cerita teman-teman saya itu ada salah satu matkul manajemen seni di salah satu program studi yang tidak menjelaskan, alih-alih menjelaskan ini, tapi malah melatih orang untuk nyang-nyangan rego. Ngapain? Yang regu itu kan keberlanjutan nantinya. Pahamilah dulu post productionnya. Sebelum aku berkarya itu aku harus ngapain sih? Oh, ngumpulnya konsep. Setelah ngumpulnya konsep, oh memang ini open call atau open submission, jadi no proposal. Proposal itu butuh apa? Pelaksanaan itu butuh apa? Dana, anggaran. Setelah itu produksi. Produksi itu manajemen tim, manajemen waktu dan juga negosiasi. Saya ambil contoh kasus dapur bunyi, saya lupa tahun berapa. Itu temanya anomali. Ada yang tahu nggak anomali? Weh ngomong tung sahur tak tunggu ini semua. Anomali kan sesuatu yang dalam tanda kutip menyimpang dari aslinya, berangkat dari bentuk wajarnya menjadi bentuk yang tidak wajarnya. Itu namanya anomali. Tapi masih ada peserta dapur bunyi itu yang membuat karya masih wah bentuknya saya tradisi, wah kabeh bentukannya tradisi, belum ada kebaruan di situ. Apakah dia salah? Secara kekaryaan tidak, tapi secara negosiasi dengan ruang pertunjukannya dia salah. Oh ini temanya anomali kok. Bicaranya kesenianmu itu menjadi sebuah anomali. Anomali dalam arti positif. Kau mengangkat ludruk. Ya orang nyelan ngeremo, ngidung, purpuran, terus lakon selesai enggak, tapi gimana menyusun itu menjadi sebuah bentuk yang berbeda. Nah kecakapan itu yang dimaksud dengan negosiasi. Kamu cakap dengan tema apa sih yang diusung pada festival ini, pada pagelaran ini. Oh temanya anomali sih mbok tabuh bentuk tradisional. Itu nggak salah, tapi kamu tidak cakap dengan format acaranya. Kemudian post production. Post production itu ada dokumentasi, publikasi, distribusi dan relasi. Sekarang kita banyak menemui teman-teman yang sudah cakap, oh aku menggawe pagelaran, aku gawe Instagram, tak post. Itu yang namanya distribusi. Tapi apakah berhenti di situ?
masih banyak platform yang bisa digunakan. Contoh saya membuat Morat FM itu untuk mendistribusikan karya-karya orang lain, tak jak ngobrol karya aku ngomong apa sih iki nek gak ngono aku yeping dhewe, nek gak ngono aku punya tulisan-tulisan melankolis, puisi-puisi itu yang saya ubah menjadi dramatik audio, tak distribusikan. Nah, teman-teman ketika berkarya ojo kuwi mau ojo balik pentas selesai. Dokumentasi itu perlu. Ngonten, gampangane ngonten saiki perlu. Untuk apa? Balik mana? Untuk membranding siapa kamu, positioning kamu di ruang seni ini seperti apa? Ya, caranya dengan distribusi, dengan memperkenalkan this is who I am. Inilah saya adalah Mas Mimun, komposer. Saya bisa membuat kriya, saya bisa nyumeti mercon, kancani pasaur. Itu branding. Berarti Mas Mimun itu selain praktikalnya bagus, dia humoris. Itu branding, itu perlu. Sosial media itu segila itu sekarang, teman-teman. Makanya saya juga sering bilang kepada Mas Pian Sketchy ini sebagai owner Kesanti Galeri, saya selalu bilang, Pian, produkmu ojo waton di post, tapi kamu juga harus tekun untuk membuat promosi. Promosi itu nggak harus hard selling. Kamu mau sunggingan panahmu menjadi keren ke Kesanti Galeri aja, nggak apa-apa, tapi nggak harus selalu seperti itu. Misalnya Pian ini mendapat proyek ngecat tabuhe Mas Toyib sak tas kebak, tabuhe Kolotido. Pian bisa memanfaatkan Kolotido dan nama besar Wahyu Toyib Pambayan untuk ngedol Kesanti Galeri. Mas Toyib aja pakai, masa kamu enggak? Misalnya gitu misalnya. Terus teman-teman tari kalau mau servis jempare, condre, nyenyep, staples, itu juga bisa ke Mas Pian. Artinya Pian juga harus cakap itu, mempromosikan dengan cara yang sketchy itu seperti apa. Yang wah ini Pian banget promo, Pian membuat kolabnya sendiri, betul kata Mas Renan. Tapi juga harus didukung dengan distribusi yang yoi, itulah. Nah, bisa dibaca di insight-nya itu. Jika hanya belum jumpa kok ini. Jika hanya kuat di panggung, karya berhenti sebagai peristiwa. Kecepatan teknik tidak cukup, dibutuhkan kedalaman pemahaman. Nah ini, kalau kalian hanya berkarya tanpa memiliki pendalaman pemahaman tentang caraku distribusi, caraku ngedol awakku, caraku branding, ya percuma, selesai. Ya wis, aku meh gawe karya komposisi menjejer rebab sak TB. Orang akan hanya ingat itu ketika peristiwa itu selesai, tapi ketika dokumentasimu gak mau sebar, ya wis selesai. Wong gak akan ilang nek kamu pernah berkarya sak TB kok kebake rebab. Betul sebel. Next. Itu ya teman-teman. Nah, membaca medan perang, di mana posisi seni hari ini? Saya mengacu pada bukunya David Epstein. Ini bukan Epstein Fell ya. Sama-sama Epstein, tapi beliau adalah seorang wartawan dari New York Times. Bukunya berjudul Range, mengapa generalis lebih unggul daripada spesialis. Nah, yang pola catur itu lingkungan yang stabil. Polanya tetap, aturannya tetap, polanya teratur, aturannya tetap. Yang sebelahnya lagi adalah lingkungan yang kompleks. Itu apa tulisannya di kotak Mas Yunus? Saya nggak tahu. Nah, polanya berubah, aturannya dinamis. Itu yang disebut ekosistemnya ya selalu berubah. Meminjam kalimat dari Profesor Dr. Yoga Budi Prasetyo SSNMH, bahwasanya dunia ini sarwa owah gingsir. Semua itu selalu berubah, teman-teman. Tidak ada yang mutlak, tidak ada yang tetap. Dulu orang bisa menikmati komposisi dengan gamelan utuh. Sekarang orang butuh menikmati komposisi gamelan dengan sentuhan-sentuhan yang lain. Saya ingin menikmati gamelan yang gendere ditabuh dengan tidak menggunakan tabuh, misalnya nggak indah, dadak ini. Nah itu mulai selalu berubah. Misalnya.
Jadi kayak ya apa yang dilakukan Uninemo, membaca ulang Gadon, membaca ulang gamelan menjadi sebuah kompleksitas komposisi yang baru. Itu yang dinamakan lingkungan yang kompleks, ekosistem yang selalu berubah. Nah itu kesimpulannya adalah mana sih? Coba Mas Andi tolong. Ekosistem seni adalah lingkungan kompleks, teknologi, distribusi dan pola konsumsi terus bergeser. Nah itu tadi yang disinggung juga oleh Mas Hanan bahwa supply on demand-nya sekarang itu sangat-sangat berubah, sangat-sangat tidak statis. Wah berubah terus nih kebutuhan hari ini. Misalnya Bimkar dulu jor-joran musik live, komposernya kudu Cambang, kudu Victor, nek kuwi mau nganggo aku maksudnya. Nanti komposernya harus Pak Haji Setiaji, harus Bagas Korare mah. Tapi sekarang yang terjadi media aja cukup gamelan digital dari ngeplay selesai. Nah itu yang harus cakap. Mas Hanan ini praktisi gamelan. Wah RKG ini top markotop. Mas Hanan berada di dua kutub, gaya Yogyakarta dan Surakarta. Tapi beliau juga praktisi MIDI. Artinya Mas Hanan cakap dengan lingkungan yang sarwa owah gingsir ini tadi. Nek misal Mas Hanan aku butuh musiknya live, jadi loh. Mas Hanan aku butuhnya MIDI gas. Itu harusnya sekarang itu. Bahwa kebutuhan sekarang itu bermacam-macam dan tidak bisa disamakan. Kayak misalkan saya milenial 96 30 tahun. Saya berbicara dengan teman-teman Gen Z ini Mewing Gen Z ini. Saya nggak bisa bicara dengan serius dosen musik tua nggak bisa. Saya harus dengan guyonan karena menyikapi kalian itu harus dengan cara yang berbeda. Itu yang namanya cakap dengan dunia pada hari ini. Next, baca bukunya ya, ini buku bagus. Nah, fleksibilitas kognitif sebagai keunggulan. Sebelumnya ada yang tahu apa itu fleksibilitas kognitif? Mas Mimun tahu Mas Mimun? Ini. Fleksibilitas kognitif itu berbicara soal kesiapan mental menghadapi dunia pada hari ini. Wah mentalku jos kudu itu 6 menit lagi siap. Fleksibilitas kognitif itu contohnya seperti ini. Seniman yang kaku itu sementing berkarya. Kalian hanya akan berhenti di panggung. Tapi ketika seniman itu fleksibel, bagaimana karya ini hidup setelah panggung itu selesai? Berarti harus bisa distribusi ulang, punya aset digital, punya untuk diajukan ke festival. Nah ini substansinya tidak berubah, tapi strateginya yang menyesuaikan. Penting teman-teman mengarsipkan karya kalian, mengarsipkan diri kalian itu penting. Jangan hanya meninggalkan jejak digital yang jelek. Jejak digitalku VC syariah dengan mantanku dulu. Itu jejak digital yang, tapi jejak digital yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Aku duwe karya gak ketang mulet-mulet 5 menit, tapi aku punya konsep yang pasti yang jelas. Tak upload. Itu secara tidak langsung akan membentuk penonton kalian masing-masing, membentuk needs kalian masing-masing. Oh needsku ada di kontemporer, oh needsku ada di karawitan gaya bebas dan lain sebagainya. Next. Nah ini salah satu pemanfaatan multidisiplin ya. Studi kasusnya Budayaku. Kami berempat dan 1 orang yang sekarang di Jakarta adalah juara 2 nasional kompetisi Budayaku oleh Kementerian Kebudayaan. Kompetisi Budayaku adalah kompetisi yang mengawinkan kebudayaan dengan teknologi. Nah di sini Mas Ainun yang membuat tugas akhir aplikasi pelarasan gamelan mengajukan karyanya Ainun buat Gamelan Tuner untuk Budayaku. Dan alhamdulillah menang. Karena apa? Next mas, di next.
Nah, karena ada anatomi integrasinya, Mas Ainun sebagai pemilik ide dan juga developer bertemu dengan Mas Laurentius Hanan sebagai ahli akustika gamelan, bertemu dengan Cak Bang sebagai Macak sebagai UI UX designer dan juga videographer. Jadi aplikasi Ainembat ada yang sudah install? Install loh. Aplikasi Ainembat Gamelan Tuner itu logonya, tampilan aplikasinya itu yang desain Cak Bang, UI UX-nya. Yang mengisi data-datanya itu berkolaborasi antara Mas Mas Ainun dan juga Mas Laurentius Hanan. Kemudian kita berempat ini kalau tidak dimanajemeni oleh Mbak Paula kacau, karena kami berempat orang-orang yang kaku. Wayang tani gak tani. Nah, Mbak Paula sebagai ahli manajemen memanajemen kita bertiga ini dan Mas Anan sebagai IT programmer itu mereka berintegrasi, kami berintegrasi menjadikan Ainembat juara nasional itu. Jika masing-masing bertahan pada ego, ya gak jadi, kita tidak akan juara, kita tidak akan mampu berbicara banyak di kancah nasional. Nah itu multidisiplin itu. Disiplinnya kan wah ini multi kira berusak disiplin. Kami hanya bertahan karawitan tok lah nyel. Apa itu teknologi? Zionis itu teknologi. Produk Israel, boykot. Kita nggak akan bisa maju. Justru kami menggunakan teknologi tapi tetap memiliki kesadaran. Itu kunci sebagai manusia. Kita harus sadar. Sadar bahwa teknologi ini kita tidak sikapi dengan baik, kolong deh, hilang. Tuh, tidak bisa berbicara banyak. Next. Nah, jadi kami tidak hanya melahirkan kolaborasi tapi integrasi. Di sini, saya sebagai pengkarya maju ke sebuah festival. Festivalnya nang London, nang Inggris, gak mungkin ngomong bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Ngerti tau ngomong Inggris? Gak ngerti. Ya kita harus bisa berbahasa Inggris. Itu yang namanya menyesuaikan komunikasi. Aku ngobrol yang kene dengan ngobrol yang ngarepe para dosen, kicap lah dengan para dosen sih. Nah ini aku bisa santai di depan yang lebih pintar, aku utuh. Bagaimana menyesuaikan agar bisa tercapai, bisa apa yang saya sampaikan bisa nyampe, yaitu mungkin pendekatannya tanpa menghilangkan identitas artistik. Neng festival gamelan ini aku kadung gawe karya 45 menit ternyata hanya 15 menit. Ya itu yang harus cakap kita sesuaikan. Piye carane 45 menit jadi 15 menit tanpa kehilangan identitas dan tujuan karyanya. Golek ono dhewe. Lanjut. Nah, oke. Generalis dan versus spesialis itu tidak saya sampaikan untuk dipertentangkan. Berarti aku kudu dadi apa Mas? Spesialis apa generalis? Tidak harus memilih salah satu, tapi memadukan keduanya. Kita butuh kedalaman, kita butuh keahlian. Kowe meh dadi koreografer, berarti kowe kudu ahli berkoreografi. Tapi kamu juga butuh salah itu, harusnya generalis. Itu butuh keluasan. Artinya koreografer yang butuh paham bahasa Inggris, kudu bisa public speaking, kudu bisa membaca situasi hari ini. Itu. Jadi semuanya menjadi seimbang. Selanjutnya, oke. Ya ini menjadi seniman yang T-shape berbentuk pohon. Jadi akarmu mbok kuati, tradisimu mbok kuati, tapi kamu juga cakap, punya arah yang jelas. Sugeng nyerawuh Bapak. Sugeng nyerawuh Romo Kanjeng Rasul kita. Nah, menjadi seniman yang T-shape, jadi akar kalian kuat, arah kalian jelas.
tabuhanmu api, nek kamu nggak punya arah yang jelas, tarianmu api, nek kamu nggak punya tujuan yang jelas, ya wes. Itu ya, lanjut. Nah, apa itu kesadaran multidisiplin, Kak Bang? Tidak mengerjakan semua sendirian. Kesadaran terhadap sistem yang dijalani, memahami relasi seni, ekonomi, sosial, mengerti alat produksi dan distribusi, dan mampu menegosiasikan karya. Selanjutnya, nah ini bentuknya ya. Oke, nanti saya share aja karena waktunya terbatas. Selanjutnya, nah, Pian Sketching Boys Kecantik Galeri bertanya, aku kan mau desa, Cak, aku Kediri. Terus di desa seperti apa, Cak, kesadaran multidisiplin itu? Cak Mbang, Om Bang, Lek Bang menjawab, multidisiplin tidak melulu identik dengan teknologi. Di desa misalnya, bagaimana pembacaan multidisiplin bagi lingkungan yang masih kurang secara teknologi? Yang pertama jelas, di desa itu punya modal sosial yang kuat, lebih kuat bahkan dari kita yang hidup di area urban. Kita ini hidup di daerah urban, di kota. Yang di desa secara sosial itu lebih kuat. Wong desa rasa mbok omongi iki benefitnya sertifikat apa gak usah mbok omongi ngono, teko. Itu yang harus disadari. Selanjutnya enggak ini Mas. Jaringan lokal yang solid, mirip-mirip lah. Jadi ya, punya jejaring. Kemudian integrasi alami seni dan ekonomi bagi orang desa, bagi orang daerah non urban, wes ngerti caranya ngedol karya nih dengan apa yang saya punya itu sudah terintegrasi alami secara seni dan ekonominya. Itu relevansinya bagi komunitas non urban. Next. Nah ini kesimpulan terakhirnya, kita mengandalkan satu disiplin saja, kita akan rapuh. Strategi tanpa kualitas, kita akan kehilangan substansi. Satu jangkar kompetensi dan banyak jembatan koneksi membuat kita bertahan. Next, terakhir. Nah, jadilah penghubung. Di dunia yang selalu berubah ini, kemampuan menghubungkan menjadi lebih berharga daripada sekedar mengulang yang sudah ada. Kita harus mampu membaca, menghubungkan, dan tidak sibuk meromantisasi apa yang sudah ada. Oh jari bayi biar ngene kok selesai. Oke, terima kasih. Salam Sketching Boys. Terima kasih. Arja Sura.